Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dari segenap manajemen dari Thanks Institute, khususnya Bapak Abid, yang menyelenggarakan acara ini dan juga mengamanahkan kepada kami selaku pembicara dari digital marketing. Dan juga yang saya hormati dari teman-teman atau Bapak Ibu yang akan hadir di dalam event ini ya, khususnya yang punya usaha travel haji dan umroh. Dalam hal kesempatan kali ini izinkan saya untuk sharing sedikit materi sebelum nanti masuk kelas ya. Di sini sudah saya siapkan materi ya. Nanti kita akan ketemu insya Allah pada tanggal 12 Oktober di Hotel Aston Sidoarjo. Nah, untuk itu harapan saya Bapak Ibu sekalian bisa melihat materi ini dulu. Jadi ketika masuk kelas, Bapak Ibu sekalian bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Oke, digital marketing untuk travel umroh. Digital marketing itu akan saya sederhanakan kepada 3 poin. Yang pertama adalah riset, yang kedua adalah konten, yang ketiga adalah posting. Nah, jadi harapan saya Bapak Ibu sekalian menonton materi ini dulu sebelum masuk kelas ya. Jadi nanti ketika masuk kelas teman-teman atau Bapak Ibu sekalian lebih siap ya. Oke, oke, riset. Riset adalah bagaimana caranya kita menemukan pola, kita menemukan target pembeli kita di internet ya. Oke, konten itu seperti biasa, konten adalah bahasa iklan ya. Konten adalah bagaimana kita menyampaikan value atau kita menyampaikan fitur dari produk kita atau jasa kita. Oke, bahan konten ini juga minta tolong disiapkan. Oke, artinya apa? Bahan konten ini adalah menjadi alat komunikasi kita dengan calon customer nantinya ya. Oke, diantaranya apa aja, Pak? Diantaranya yang pertama aktivitas jamaahnya, mungkin testimoni jamaahnya, mungkin fasilitas dan layanannya dari travel Anda, dan terus jadwal keberangkatannya, kemudian destinasinya, kemudian portofolio perusahaannya mungkin, oke, kemudian review hotel dan segala macam. Nah, contoh saja ya, ini adalah salah satu contoh yang pernah belajar di tempat kami ini. Saya contoh misalkan PT Cahaya Raudhah ya. Ini yang pernah kami coaching atau kami latih sebagai digital marketingnya. Nah, contoh review kayak misalkan apa namanya ya kayak legalitasnya yang dia nah, oke. Terus media oke, kita ketik di Google misalkan kita cari di sini PT Cahaya Raudhah itu ya. Nah, kita lihat nih. Nah, ini kan ada akun websitenya, oke, terus ada akun Instagramnya, terus ada akun Google Bisnisnya. Nah, nanti kita di tahap posting kita akan belajar nih. Kan tahapnya pertama kan riset, tahap kedua adalah konten, tahap ketiga adalah posting. Posting nanti ada banyak platform ya. Mungkin untuk keterbatasan waktu akan kita ringkaskan ke dalam eh, karena waktunya nanti kita akan terbatas waktu nanti kita akan praktek di yang media-media yang kita bisa praktekkan walaupun hanya dari HP ya. Oke, yang pertama adalah website. Website ini kan memang harus beli ya. Jadi memang karena produknya adalah di atas di angka 20 juta ya mau tidak mau Anda harus punya website ya. Website itu apa Pak? Website itu ya semacam ini misalkan brand Anda, misalkan nama travelnya cahayaroto.co.id, cahayaroto.com, nah itu tidak ada menjadi nama. Terus misalkan media sosialnya pakai Instagram. Nah, ini menginformasikan ya ya konten-kontennya, misalkan jadwalnya, terus misalkan menginformasikan testimoninya, aktivitas jamaahnya. Nah, itu adalah bahan kontennya. Jadi bahan konten ini akan menjadi secara tidak langsung media komunikasi kita dengan calon customer, media komunikasi kita dengan orang yang mau beli atau orang yang mau mendaftarkan umroh atau haji melalui travel yang kita tawarkan. Nah, value kita apa aja, nah gitu ya. Nah, ini misalkan. Nah, ini kan kayak testimoni saya kasih contoh gini kan ya. Saya nyalakan dulu. Nah, nah kayak gini-gini. Nah, kayak gini-gini harus Anda kumpulkan ya. Jadi dikumpulkan nanti sebagai testimoni. Nah, terus misalkan apa aja nah kayak jadwal keberangkatan, terus pesawatnya apa aja, harinya berapa. Nah, gitu. Ini saya tuliskan di sini semua. Oke, nah jadi bahan kontennya ada aktivitas jamaah, ada testimoni, jadwal keberangkatan, termasuk juga perizinannya Anda ya, mungkin review hotelnya juga, mungkin contohnya seperti ini ya nanti tadi saya contohkan lagi, nah kayak gini misalkan review pesawatnya mungkin ya,
atau layanannya Anda gitu. Nah, kayak gini gini gini. Nah, gini gini ini jadi jadi secara tidak langsung Anda mengkomunikasikan jamaah itu dapat apa aja gitu lah. Jamaah itu dapat apa aja. Nah, terus itu Anda bahasakan ke dalam konten, baik itu di website, baik itu di artikel. Nah, nanti jenis-jenis konten kan ada tiga ya, ada gambar, ada artikel, ada video. Nanti kita jabarkan lagi ya. Nanti kalau artikel berarti lebih ke website, kalau gambar lebih ke Instagram, kalau video nanti mungkin lebih ke YouTube atau ke TikTok atau segala macam nanti akan kita bahas lagi. Media sosial banyak ya, yang paling ringkes adalah Instagram dan YouTube ya nanti ya. Tapi kalau yang lain Anda punya tim yang lebih dari satu, udah bisa Anda kerjakan semuanya. Jadi ada satu tim yang mengerjakan YouTube, ada satu tim yang mengerjakan Instagram, ada satu tim yang mengerjakan website dan segala macam. Website ini tidak harus mahal Bapak Ibu. Kalau website ini seperti sebetulnya kalau hanya sebagai company profile itu cukup di harga 400-500 ribu udah bagus kok. Kecuali kalau memang ada transaksi di dalamnya. Transaksi di dalamnya itu misalkan kayak Shopee itu kan ada transaksi di dalamnya. Itu mungkin kalau itu mungkin di atas 2 juta kalau memang websitenya seperti itu. Tapi kalau websitenya sekedar hanya company profile menyampaikan layanan ya cukup di angka 400-500 ribu udah bagus. Oke, berikutnya saya buka wawasannya dulu tentang riset. Oke, mungkin selengkapnya akan kita ketemu di kelas, tetapi di dalam materi pramusim ini kita akan membahas risetnya dulu. Oke, pertama-tama akan kita bahas tip riset kata kunci untuk agen travel haji dan umroh. Oke, pertama-tama ada persamaan kata, ada layanannya, terus ya contoh ya, misalkan kita buka Google-nya dulu. Nah ini saran saya Bapak Ibu pakai laptop ya, tetapi kalau misalkan belum memungkinkan, enggak Bapak Anda hadir saja, nanti akan kita jelaskan. Bisa Anda praktekkan dari HP juga kok. Oke, kita buka Google-nya seperti ini. Google, terus kita pakai mode yang Guess. Nah, karena kenapa? Karena kalau Guess itu datanya lebih valid daripada Anda yang sedang login. Oke, ketik di sini google.co.id ya. Oke. Nah, terus di sini akan menampilkan Google ya. Saya ketik di sini travel umroh. Oke. Nah, di sini adalah data yang ditampilkan Google untuk kata kunci travel umroh. Kata kunci itu apa, Pak? Kata kunci adalah apa yang diketikkan customer. Itu namanya kata kunci. Nah, untuk muncul di sini membutuhkan 1.000 ketikan Bapak Ibu. Untuk muncul di sini butuh 1.000 orang yang mengetik sehingga Google akan merekapnya menjadi kata kunci. Oke, saya tulis juga di sini ya. Saya tulis juga di sini, mohon maaf di sini. Oke, kata kunci Google. Di Google muncul setelah 1.000 ketikan. Jadi kesimpulannya, jadi ketika Anda membuat postingan, Anda membuat sebuah konten, jadi harus mengacu pada yang ada di sini. Travel umroh Surabaya ada 1.000 orang yang mengetik. Travel umroh Malang ada 1.000 orang yang mengetik. Travel umroh Sidoarjo ada 1.000 orang yang mengetik. Nah, itu adalah kata kunci untuk travel. Nah, kalau kita ganti agen, oke, agen umroh. Nah, ada yang menyebutkan travel umroh, ada yang menyebutkan agen umroh, terus ada yang mengetikkan misalkan biro umroh ya. Nah, ada agen, ada biro, terus misalkan mungkin perjalanan umroh ya kayak. Nah, ada perjalanan umroh, ada lagi mungkin travel, biro, agen. Nah, kita list dulu ya. Jadi misalkan paket umroh. Oke, nah ini adalah data yang ada. Terus misalkan, nah ini adalah data yang ditampilkan Google untuk mengetikkan apa namanya kata kunci umroh. Oke, untuk merekapnya kita buka di Excel dulu. Tapi kalau Anda misalkan tidak membawa laptop ya Anda bisa catat menggunakan buku ya. Jadi harapan saya nanti ketika di kelas Anda itu membawa catatan Bapak Ibu sekalian. Minimal membawa catatan. Jadi apa yang kita sampaikan bisa kita tulis lalu kita praktekkan pada saat itu juga agar lebih nempel hasilnya. Oke, baik kita buka Excelnya dulu. Kita buka Excel yang baru. Bentar.
Oke, Excel dulu. Buka Excel seperti ini ya. Oke, misalkan kita tuliskan di sini persamaan kata. Kata. Oke. Nah, oke, di sini tadi apa? Ngetiknya di sini travel umroh. Terus ada biru umroh. Terus agen umroh. Nah, ini adalah sebutan orang untuk mengetikkan ketika dia mau mencari jasa umroh. Nah, contoh. Jadi, ketika Anda riset itu harus berpikir dari sudut pandang calon customer atau calon pembeli. Jadi, misalkan saya ketikkan di sini, misalkan contoh saja ini ya, misalkan ketik air putih, contoh saja. Ini hanya untuk analogi atau perumpamaan saja. Nah, ketika Anda menjual ini, contoh saja ya, ketika Anda menjual ini, Anda ngetiknya apa di Google ya? Customer kita, pembelinya kita ngetiknya apa di Google? Yang pertama ada yang mengetikkan air putih. Yang kedua ada yang mengetikkan air minum. Yang ketiga ada yang mengetikkan air kemasan. Yang keempat ada yang mengetikkan air botol. Yang kelima ada yang mengetikkan air, mungkin spesifik ke mereknya, mungkin air air aqua dan gitu segala macam. Itu adalah istilah-istilah atau persamaan kata ketika dia orang mau membeli sebuah produk air. Nah, sekarang kita kembali ke umroh. Ada yang ngetikkan apa lagi misalkan? Agen umroh. Nah, tadi ya. Nah, terus ada yang ngetikkan paket umroh ya. Nah, ada agen umroh, ada paket umroh. Nah, kita ketikkan di sini. Ada agen umroh, paket umroh, terus apa lagi ya? Nah, ini persamaan kata. Oke, oke, persamaan kata agen umroh, travel umroh, terus mungkin jasa umroh ya. Kita letakkan lagi di sini. Jasa, jasa umroh. Nah, ini jasa umroh. Nah, ini juga termasuk dengan kata kunci. Oke, jasa umroh. Oke, terus kita rincikan lagi nanti ya dan lain sebagainya. Oke, nah pertanyaannya dari keempat ini, mohon maaf, satu, dua, tiga, empat, lima. Dari kelima ini banyak mana yang mencari, nah kan gitu ya. Oke, kembali lagi ke catatan. Oke, kembali lagi ke catatan. Di riset ini ada Google Suggest. Nah, Google Suggest itu saran dari Google ya. Nah, Google Suggest. Nah, ini untuk muncul setelah 1000 ketikan. Oke, oke, kemudian untuk riset, riset gunakanlah sudut pandang calon calon customer ya. Kalau kita berarti calon calon jamaahnya kan gitu ya. Oke, kita save dulu. Oke. Nah, oke, kita dalam video kali ini kita akan fokus ke risetnya dulu. Oke, baik, berikutnya. Nah, ada dua tools untuk riset Bapak Ibu. Yang pertama adalah Google Suggest, yang kedua adalah Google Trends. Oke. Kita buka Google-nya seperti ini, terus Anda buka yang namanya Google Trends. Oke. Terus kita buka Google Trends ya seperti ini. Nah, kita ketik kata kunci yang pertama yaitu travel umroh. Kita copy, kita letakkan di sini ya. Nah, ini dari HP juga bisa nanti Anda maksimalkan juga ya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah data di Indonesia yang mengetikkan travel umroh ya. Oke, kita pasti kita ganti 12 bulan terakhir. Nah, kalau tadi google.co.id adalah untuk mencari saran kata kunci atau suggest kata kunci, kalau ini kita bisa melihat wilayah atau lokasi. Oke, contoh. Nah, selama 12 bulan terakhir di Indonesia, orang yang mengetikkan travel umroh ada di daerah mana? Nah, itu kita bisa lihat datanya di sini, Bapak Ibu sekalian. Oke, yang pertama dari Jawa Barat, yang kedua dari Bengkulu, yang ketiga dari Banten, yang keempat dari Jakarta, yang keempat dari Jawa, yang mohon maaf, yang kelima dari
Jawa Timur, dan lain sebagainya. Nah, Pak, kan saya perusahaannya ada di Sidoarjo. Nah, misalkan kalau Bengkulu bagaimana, Pak? Kalau Bengkulu berarti sekiranya Anda tidak bisa memberangkatkan jamaah dari Bengkulu, ya nggak usah kita ambil. Berarti kita ambil data yang memang kita mampu saja. Misalkan dari Jawa Barat, seluruh Jawa, berarti Jawa Barat, Pak, Jawa Timur, Banten, Jogja, nah, terus daerah-daerah yang semuanya ada di Jawa. Tetapi dari sini data orang yang mengetikkan travel pro ada di Jawa Barat, seperti itu ya. Nanti akan kita tulis lagi di Excel nanti ya. Tapi kalau ada memang dari HP nanti bisa dari notes atau catatan bukunya nanti ya. Oke, travel umroh. Google Trend. Nah, yang pertama tadi kan ada Google Keyword. Nah, ini alat untuk risetnya kita copy dulu ya. Oke, alat untuk riset. Oke, kita Google Suggest. Ini kita fungsinya untuk melihat kata kunci turunan. Google Trends untuk melihat wilayah peminat produk kita ya, dan membandingkan kata kunci. Oke, oke, oke. Kita kembali lagi ke risetnya. Jadi pembahasan riset ini agak panjang, Bapak. Tapi jadi saran kami adalah Anda melihat video ini dulu. Jadi nanti ketika melihat masuk ke kelas Anda tidak kosongan gitu ya. Oke, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, nah, Anda cermati dulu video ini ya. Terus berikutnya, oke, berikutnya adalah kita ketikkan kata kunci yang kedua adalah Biro Umroh. Biro Umroh kita letakkan di sini juga. Nah, ini ada compare atau kita bandingkan ya. Kita compare di sini, kita bandingkan dengan Biro Umroh. Kita enter. Nah, di sini kita lihat nih datanya di sini. Antara Biro Umroh dan Travel Umroh, nah, selama 12 bulan terakhir di Indonesia, orangnya lebih banyak mencari ternyata yang travel umroh daripada biro umroh gitu. Nah, pencariannya lebih banyak. Jadi kalau mau buat iklan, berarti saran kami adalah gunakan travel, jangan biro. Nah, jadi peminatnya atau pencariannya lebih banyak dari dia. Terus ini bisa 5, kita bandingkan lagi. Oke. Yang ketiga adalah kata kunci agen umroh. Oke, agen umroh gitu ya. Oke, nah ternyata lebih sedikit lagi. Oke, lagi terus misalkan kata kunci yang satunya lagi paket umroh. Kita letakkan lagi di Excel di Google Trend-nya lagi, kita bandingkan lagi. Ini di sini klik add comparison ya, oke. Paste di sini. Oke, nah di sini ternyata peringkat pertamanya adalah travel umroh, peringkat ketiga duanya adalah paket umroh. Sedangkan agen umroh tidak banyak dicari. Nah, fungsi Google Trend yang kedua adalah membandingkan kata kunci. Yang pertama tadi kan melihat wilayah atau provinsi ya. Oke, baik berikutnya kita lanjutkan lagi. Oke, yang berikutnya adalah jasa umroh. Oke, kita letakkan di sini jasa umroh. Oke, ternyata pencariannya paling banyak masih di kata kunci travel umroh. Nah, oke, oke kita rekap di anu ya Excelnya ya. Bentar ya. Oke, kita taruh di Excel dulu seperti ini. Oke, peringkat pertama adalah kita kasih peringkat ya di sini ya. Pering, peringkat. Jadi semacam pemilu gitu Bapak Ibu ya. Jadi peringkat satunya adalah travel umroh, peringkat keduanya adalah paket umroh. Oke, peringkat ketiganya adalah mana ini? Yang nomor ini berarti biro umroh. Kemudian paket keempatnya, peringkat keempatnya adalah agen umroh. Dan peringkat kelimanya adalah jasa umroh. Oke, seperti ini ya.
Ya, seperti ini saja. Terus berikutnya, datanya bisa kita ambil karena peringkat satunya adalah travel umroh. Kita lihat nih. Oke, kita lihat di Google Trend-nya ya. Untuk data travel umroh, kita klik di sininya. Ada di kota mana aja? Ada Jawa Barat, ada Bengkulu, Banten, dan Jakarta. Kalau biru, biru yang mengetikkan malah di Jawa Tengah. Nah, jadi kesimpulannya masing-masing kata kunci punya target pasar yang berbeda. Orang Jawa Tengah ngetiknya biru umroh, sedangkan orang Jawa Barat ngetiknya travel umroh. Kemudian berikutnya, agen umroh diketik di daerah mana? Ternyata orang Jogja ngetiknya agen umroh. Terus misalkan, oke, orang Jakarta ngetiknya paket umroh. Nah, berikutnya jasa umroh diketikkan di mana? Orang Jawa Barat juga mengetikkan jasa umroh. Karena data tertinggi adalah si travel umroh, kita download datanya di sini Bapak Ibu. Diklik di sini ya. Oke, nanti kan akan kita misalkan Google Trend travel umroh ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan kita simpan datanya sebagai data postingan. Nah, ini ya. Nah, travel umroh banyak dicari di Jawa Barat. Oke, kita copy dulu di sini. Kita letakkan di Excel-nya. Oke. Nah, kita letakkan di sini ketik data Google Trends. Nah, seperti ini kita paste di sininya. Mohon maaf, kita copy ulang ya. Kita paste di sininya. Oke. Nah, ini adalah data di Google Trend untuk pencarian kata kunci travel umroh ya. Oke. Berikutnya, poin berikutnya yang ada namanya layanannya misalkan ya. Misalkan ketik di sini layanan. Oke. Kalau logikanya kalau mau umroh itu biasanya customer menanyakan apa saja? Jumlah harinya kah? Atau mungkin jumlah layanan apanya mungkin? Nah, kita kembali riset lagi ke google.co.id seperti ini ya. Klik di sini, misalkan kita ketik di sini umroh titik-titik hari ya. Nah, kata kita letakkan di atas ini ya. Ketik angkanya ada yang, nah ini ketik angka di sini misalkan ketik angka 1. Nah, ini kan ada 12 hari, ada 14 hari, ada 15 hari gitu ya. Nah, kita rekap dulu di sininya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke, misalkan di sini layanan umroh hari harinya bisa jumlah harinya bisa mungkin harganya mungkin ya. Layanan di sini mungkin ya umroh. Di sini saya ketikkan ya tergantung layanannya ya. Ada yang 12 hari, ada yang 14 hari. Oke, ada yang 15 hari. Oke, ini adalah kata kunci yang disyaratkan oleh Google. Jadi sebaiknya memang dipakai gitu ya. Oke, nanti aplikasinya di mana? Nanti bisa di website, bisa di YouTube, bisa di anu, gitu, dan lain sebagainya. Ada yang 10 hari dan lain sebagainya ya. Oke, ini cari jumlah harinya. Kemudian mungkin dari layanannya mungkin ya. Ada umroh, misalkan plus plus apa atau mungkin ya. Kalau ada plusnya ya, ada plus Turki, plus Aqsa dan sebagainya. Oke, oke, kita umroh plus terus misalkan umroh bintang. Nah, layanan hotelnya mungkin ya. Umroh hotel. Nah, mungkin dari hotelnya bisa bisa anunya hotel bintang bintang 3 bintang 4 bintang 5 gitu. Tadi ya mungkin kita rekap dari plusnya. Mungkin destinasi tambahnya lebih kemana gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kita nah, kita masukkan dulu di sininya. Oke. Nah, bisa umroh plus. Nah,
Bisa ke harinya, bisa ke anunya, mungkin plus kita rekap dulu mungkin plus Turki. Nah, ya, sesuai dengan layanan Anda. Pak saya nggak, misalkan Pak saya nggak mengambil atau mungkin jasa saya tidak mengambil destinasi ke Dubai ya, berarti Dubainya nggak usah diambil gitu. Oh, ke Mesir nggak melayani ke Mesir, Pak. Berarti yang Mesir nggak usah diambil. Nah, ketik yang berarti Akso misalkan ya Aksonya saya ambil misalkan ya. Akso terus misalkan Taif mungkin ya. Taif tulisannya seperti ini ya. Terus misalkan apa lagi? Mesir ya, ya. Nah, bisa ke layanan plusnya seperti ini ya. Misalkan ini Dubai, nah gitu ya. Dan lain sebagainya. Oke. Terus berikutnya mungkin bisa ke jadwal keberangkatannya ya. Misalkan di sini umroh, saya ketikkan di sini misalkan, mohon maaf di sini ya, umroh, terus misalkan saya ketik di sini 2025. Nah, gini kan. Nah, orang yang mengetik ini adalah orang yang mau umroh di tahun 2025. Ada yang mengetikkan dari Surabaya, ada yang mengetikkan dari Jakarta, ada yang mengetikkan dari Jogja dan sebagainya. Oke, kembali lagi ke sini berarti 25. Berarti misalkan saya ketik di sini misalkan umroh Januari. Nah, berarti ini adalah orang yang mau umroh di bulan Januari. Oke. Kemudian ketik di sini mungkin Februari. Nah, dan lain Februari. Oke. Berarti ini adalah orang yang mau umroh di bulan Februari. Mungkin ketik mungkin saya skip ya sampai Desember gitu ya. Desember berarti ini adalah orang yang mau umroh di bulan Desember, nah lain-lain sebagainya. Berarti ini adalah kata kunci. Untuk muncul di sini membutuhkan 1.000 orang yang mengetik. Jadi Google akan merekap ketika kata kunci viral, ketika kata kunci itu diketikkan sudah 1.000 orang, Google akan merekapnya sebagai kata kunci. Jadi kesimpulannya kalau kita mau bikin iklan, kita kalau mau bikin postingan harus sesuai dengan kata kunci yang disarankan oleh Google Bapak Ibu sekalian. Oke, kita ketikkan di sini misalkan umroh 2025 gitu ya. Umroh kita ketik di sini 2025. Kita perbanyak mungkin, oke mohon maaf ini mungkin kita perbanyak sampai 12 mungkin ya. Oke, kita ketikkan di sini mungkin Januari. Terus kita ketikkan di sini mungkin Februari. Terus kita ketikkan di sini Maret dan lain sebagainya. Semua bulan ya dari Januari sampai Desember. Mungkin saya ringkas dulu ya. April. Terus saya ketik di sini mungkin Mei. Terus di sini mungkin saya ketik Ramadan ya. Ramadan. Oke, layanannya itu mungkin bisa ke jumlah orangnya. Layanan mungkin layanan kita breakdown lagi mungkin Bapak. Layanan mungkin kita ubah lagi mungkin. Layanan di sini hari. Terus mungkin di sini layanan destinasi ya. Destinasi. Oke, kita jabarkan lagi aja ya. Destinasi kita cut aja nih ini. Kita biar oke. Ini mungkin layak waktu ya kayaknya. Waktu keberangkatan mungkin ya dia. Oke, layanan. Oke. Terus ini waktu keberangkatan. Layanan hari, ada destinasi, ada keberangkatan. Mungkin layanan yang lain mungkin apa ya? Meliputi apa saja ya? Kalau umroh itu ya. Bisa ke harinya, bisa ke destinasinya, bisa ke oke. Destinasi ini bisa lain lagi misalnya umroh, misalkan langsung. Nah, ini langsung Mekah, langsung berangkat ya. Langsung oke umroh berangkat. Nah, ini ada umroh berangkat dari Surabaya mungkin ya.
kita rekap sebagai kata kunci juga di sini ya. Dari Surabaya. Nah, seperti ini mungkin ya. Mungkin satunya mungkin Jakarta ya, kan ada dua bandara besar ya di Indonesia ya. Nah, dan sebagainya. Oke, waktu keberangkatan, mungkin waktu yang lain lagi, mungkin kita rekap lagi nanti ya. Umroh sekian hari, umroh untuk berapa orang, nanti kita jabarkan lagi ya. Umroh untuk, nah, nah ini ada umroh untuk orang tua. Nah, ya. Nah, umroh paling lama berapa hari? Misalnya ada 7 hari, ada 9 hari ya. Nah, ini ada 7 hari, ada 9 hari. Nah, gitu ya. Oke, ini ada yang 7 hari, ada yang 9 hari. Oke, oke, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sekilas tentang riset. Oke, mungkin berikutnya mungkin lebih kita rangkai lagi ya. Oke, baik, berikutnya kita merangkai kata kunci ya, Bapak Ibu sekalian. Ntar kita gini ya. Oke, merangkai kata kunci ya. Merangkai kata kunci. Misalkan ya, rangkai kata kunci ini ada komponennya apa aja? Ada nomor HP, terus ada kata kunci, berikutnya mungkin terus sama layanan, plus satu lagi mungkin kota target ya. Kota target. Oke, kota targetnya ini bisa kota Anda sendiri, bisa Sidoarjonya, bisa di luarnya, sesuai dengan yang Anda mau targetkan ya. Nomor HP, kata kunci, layanan, sama kota target ya. Nah, seperti ini. Oke, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Oke. Nah, gini kita namakan sebagai riset. Oke, baik, berikutnya adalah kita buka di menu sheet barunya, kita namai dengan rangkai kata kata kunci. Oke. Nah, berikutnya kita masukkan yang pertama adalah nomor HP ya, atau kontak personnya, atau nomor customer service-nya ya. Nomor HP. Terus berikutnya kita masukkan di sini kata kunci. Terus kita masukkan di sini adalah layanan. Terus itu di sini kota target. Nah, mungkin satu lagi mungkin nama perusahaannya ya nanti di sini ya. Di sini nama perusahaan. Nama perusahaan ada ya, nanti diletakkan di sini ya. Nah, kata kuncinya kita letakkan di sini dulu nih. Misalkan tadi adalah travel. Dari kata kunci kita copy aja di sini ya. Oke, kita copy kata kuncinya di sini. Travel umroh ya, berawal dari oke. Kita paste di sininya. Lah, layanannya kita paste nih. Layanannya, nah ini dari kesemuanya kita paste nih. Oke, kita copy saja semuanya. Kita paste kita susun di sini. Nah, ini kita satukan di dalam satu baris saja. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke. Oke, seperti ini. Berikutnya kota targetnya kita masukkan. Kota targetnya kita masukkan. Misalkan ini Surabaya. Nah, di sini mungkin di situ Arjo.
Nah, mungkin lah kita bisa juga mengacu dari sini, misalkan Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini kita bisa cari lagi datanya di Google. Mungkin di sini kita ketikkan misalkan daftar kabupaten di Jawa Barat. Oke, oke kita kembangkan lagi di sini ya. Ada Bandung, ada Bekasi, Bogor. Nah, ini kita bisa kita catat dari sini ya. Kita ambil tiga teratas ya, Bandung, Bekasi, Bogor, misalkan Cianjur gitu ya. Oke, atau mungkin seluruh Jawa Timur karena mungkin kantornya ada di Jawa Timur ya, nggak apa-apa juga. Nah, tetapi kalau data di Google itu mengacu pada Jawa Barat untuk peringkat pertamanya, sedangkan Jawa Timur adalah peringkat ke limanya. Tetapi kalau Anda misalkan mau menargetkan Jawa Timur saja juga tidak ada masalah nah, gitu ya. Oke, kita letakkan lagi di Excel-nya sini, misalkan kita masukkan lagi misalkan di sini. Oke, tadi ada kata kunci Bandung, ada Bogor, ada Bekasi. Oke. Terus kita letak ke EG. Kita blok semuanya seperti ini. Kita blok semuanya seperti ini, kita double klik ya. Oke, seperti ini. Begitu juga dengan kata kuncinya seperti ini, kita double klik saja. Nah, ini nanti yang kita gunakan sebagai bahan postingan nomor HP Anda. Masukkan di sini 0858 9587 terus 9128 lagi nomor HPCS-nya ya. Oke, nama perusahaan saya kosongin aja karena memang nanti ada isi dengan perusahaan masing-masing ya. Terus kita kasih WA ya. WA. Nah, seperti ini aja biar tidak menjadi deret hitung nanti ya. Kita klik di sini ya, klik-klik, nah akan menjadi seperti ini ya. Oke, baik. Berikutnya kita buka artikelnya ya. Nah, merangkai kata kunci, terus berikutnya adalah membuat artikel. Nah, ini nanti juga akan kita bahas di kelas ya dengan ChatGPT ya. Nah, atau AI ya, atau AI itu banyak ada ChatGPT, ada Google Gemini, ada sebagainya. Oke. Baik, berikutnya mungkin kita buka dulu ChatGPT ya. Kita buka di sininya, ketik di sini ChatGPT. Oke, chatgpt.com boleh. Oke, seperti ini. Nah, pilih yang ini ya, chatgpt.com. Ini adalah mesin untuk membuat artikel Bapak Ibu. Misalkan di sini ketikan buatkan saya artikel promosi untuk menjual travel umroh ya. Oke, kita enter saja di sini. Nah, ini ya sama sama aja GPT-nya dibikinin copywriting atau kalimat promosi. Nah, ini nanti kita juga akan bahas lebih rinci yang di kelas ya nanti ya. Enak ya, bikin artikel langsung dari mesin ya. Jadi ChatGPT ini saya bahas sekilas ya. ChatGPT adalah membantu kita untuk membuat artikelnya. Nah, ini buatkan saya artikel. Nah, ya, oke. Nah, tergantung kita copy saja nih. Nikmati ibadah umroh. Oke. Oke, kita buka di Word yang baru ya. Seperti ini misalkan. Kita buka Word yang baru. Nah, yang pertama tadi kita bahas riset. Yang kedua ini kita mulai masuk ke konten ya. Kita paste di sini. Nah, ini kan dari ChatGPT-nya ya. Kita mau revisi nih nama travel Anda misalkan ini saya pakai nama saya aja karena memang nanti Anda ganti dengan travel Anda sendiri. Misalkan saya ketik di sini Rizky Travel ya. Oke. Mengapa memilih Rizky Travel? Saya ganti di sini ya. Nah, nanti sesuai dengan perusahaan Anda masing-masing ya. Ini kan hanya contoh saja. Nama travel ini kita ganti nama perusahaan Anda ya. Oke. Nah, oke. Apakah Anda siap menunaikan ibadah umroh dengan hikmat dan nyaman? Oke, dan sebagainya. Nah, ini adalah value-nya Anda apa aja ya. Ada umroh umroh terpercaya, harga terjangkau,
fasilitas lengkap dan nyaman, pendampingan ustadz. Kalau ada nama ustadznya bisa ada cantumkan di sini ya. Keberangkatan terjamin, tidak perlu sholat keberangkatan. Oke. Customer service yang terjamin. Nah, oke. Paket umroh nanti bisa Anda tambahkan paket umroh sesuai dengan layanan Anda masing-masing. Ada yang ekonomis, ada VIP, ada umroh plus wisata dan lain sebagainya. Nah, ini websitenya bisa Anda masukkan di sini nanti ya. Kunjungi website kami. Tapi kalau memang belum punya website, bisa Anda masukkan link media sosial yang lain seperti Telegram, mohon maaf, seperti Instagram, seperti TikTok, seperti YouTube atau sebagainya. Oke. Nah, nah ini nomor telepon, nah, nama travel ini kita masukkan juga ya. Intinya yang ada di dalam kurung ini kita ganti dengan data Anda masing-masing ya. Travel. Oke. Nomor teleponnya mungkin kita bisa masukkan di sini ya. Oke, kunjungi websitenya. Nah, ini saya skip aja karena memang websitenya bukan untuk travel lagi, nama travel. Ini kita ganti nama travelnya ya. Oke, baik berikutnya kita tinggal posting aja nih. Oke, ini websitenya kita hapus saja karena memang nanti Anda ganti dengan website Anda sendiri ya. Oke, ini artikelnya udah disiapkan. Baik, berikutnya adalah tinggal posting ya. Ya, tadi kan saya bahas di awal ya. Yang oke, digital marketing saya sederhanakan ke dalam 3 poin. Yang pertama riset, yang kedua konten, yang ketiga adalah posting. Oke, baik berikutnya saya kasih sampel satu aja ya. Misalkan kita nanti akan posting di medium.com. Oke. Nah, nanti akan kita posting juga di Google Business, kita posting juga nanti di blog gratisan, kita posting nanti di media sosial. Tapi di tutorial ini kita akan bahas ringkasnya pakai medium.com. Oke. Oke, kita write di sini, kita buka medium.com seperti ini, kita ada nanti ada register, ada daftar nanti ya. Terus kita pilih yang write ini ya. Nah, ini ya judulnya kita isi dengan yang kita rangkai tadi ya, ini ya, misalkan ya. Ini saya isi aja, misalkan Rizky Travel ya. Ini contoh saja ya, nanti Anda ganti dengan perusahaan Anda masing-masing ya. Oke, kita double klik di sini. Oke, judulnya kita isi dari sini, Bapak Ibu. Kita copy, kita letakkan di websitenya si Medium ini. Kita paste di sini, kita paste juga di sini. Nah, ini ya. Kita enter, kita masukkan gambarnya. Nah, saran saya gambarnya yang edit yang bagus ya. Bisa dari Canva, bisa dari aplikasi yang lain ya. Biasanya kan kalau teman-teman kan punya tim untuk media ya. Nah, nanti Anda bisa masuk ke, Anda bisa minta ke tim desain Anda untuk mendesainkan yang bagus ya. Oke, seperti ini. Nah, ini mungkin ya gambarannya. Terus artikelnya kita pakai yang tadi itu ya, yang kita bikin dari ChatGPT itu ya. Oke, kita Ctrl A, kita copy, kita letakkan di yang tadi bawahnya sini. Oke, kita paste. Enak ya, artikelnya instan ya, dibikinin langsung sama mesin ChatGPT tadi ya. Kemudian kita kasih gambar lagi kalau memang ada koleksi gambar yang lainnya ya tadi ya. Nah, kayak gini-gini aja. Oke. Kemudian kita kita publish. Oke. Oke, kita publish now. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah jadi satu postingan. Nah, oke. Kita contoh. Kita letakkan di sini ya. Ini buka step by stepnya saya tulis di sini ya. Buka ChatGPT tadi ya. Dua, masukkan perintah. Perintahnya tadi ya, buatkan saya artikel untuk menjual jasa travel umroh. Nah, oke, salin di catatan ya. Revisi. Revisi ini kita ubah ya, atau ubah agar
sesuai dengan profil perusahaan Anda. Perusahaan Anda. Oke, contoh postingan. Nah, contoh postingan. Kalau ini contoh artikelnya tadi ya. Contoh artikel. Ini kita copy saja. Ini tadi ChatGPT-nya saya copy aja ya di sininya tadi. Nah, ini kita share ke ini ya, tombolnya share. Oke, create link, copy link. Nah, ini nanti Anda bisa akses di sini ya. Nanti contoh artikelnya ya. Nah, di sini. Nah, nanti contoh artikelnya Anda bisa klik link ini ya. Oke, contoh postingannya seperti ini. Baik, saya demokan lagi untuk posting ya. Nanti Bapak Ibu. Oke, kita kembali lagi ke Medium. Kita klik close di sininya. Kita klik yang write. Oke, contoh judulnya misalkan tadi kita, lah yang ini kan sudah diposting, kita tebalkan atau kita warnai. Nah, oke, baik berikutnya. Kita copy, kita paste di sininya. Oke, paste juga di sininya juga. Oke, seperti ini ya. Nah, biru umroh ini umrohnya. Oke, paket biru umroh lagi ya. Berangkat dari Sidoarjo gitu ya mungkin ya. Oke, kita masukkan gambarnya lagi. Gambarnya kalau bisa diedit lebih bagus ya. Ini kan contoh saja ya. Nanti Anda bikin lebih bagus dari aplikasi manapun, entah itu Canva, entah itu apapun yang sejenisnya ya. Oke, kita masukkan artikelnya tadi. Nah, seperti ini ya. Tadi kan masih mentah. Nah, nanti kita anukan lagi. Kita revisi lagi dengan aplikasinya ini ya. Ini kan saya bikin dari ChatGPT-nya tadi ya. Kita copy, mohon maaf, kita copy, kita letakkan di sini ya, bawahnya sini. Oke, kita paste. Oke, kita oke di sininya, kita open. Nah, gini ya. Nah, ini. Jadi untuk di Medium ini sederhananya adalah ini adalah brosur online Bapak Ibu. Nanti brosur online-nya ada banyak hal ya. Nanti ada, nah ini saya rekap di sini ya. Nanti ada, nah ini saya rekap di sini mungkin Medium. Oke, ada nanti ada Google Business. Mungkin bisa keterapkan di HP juga ya. Ada Google Business, ada Medium. Nanti ya kita akan terapkan juga ya. Sosial media dan sebagainya. Nah, yang penting bahan kontennya siap nih. Bahan kontennya dalam bentuk artikel pakai ChatGPT tadi, terus pakai gambar, dan yang paling penting lagi adalah di riset kata kuncinya yang kita lakukan di awal tadi ya. Oke, seperti ini. Oke, mungkin kita posting lagi. Oke, yang penting adalah judulnya ini adalah kata kunci, kemudian deskripsinya juga kata kunci. Harapannya apa? Harapannya kita bisa ditemukan orang melalui Google. Jadi orang menemukan kita Bapak Ibu melalui tiga hal. Oke, orang menemukan kita melalui tiga hal. Yang pertama, melalui SEO atau Google ya, iklan Google. Nah, yang ketiga adalah melalui media, yang kedua melalui media sosial, yang ketiga melalui marketplace. Nah, untuk umroh kan tidak mungkin marketplace ya, kayak Shopee, Tokopedia kan nggak mungkin orang umroh terus lewat Shopee itu kan nggak mungkin ya. Pasti melalui Google atau melalui mungkin sosial media. Oke, baik berikutnya kita publish ya ini ya. Nah, ini contoh postingannya kita bisa contoh nanti di sini ya. Oke, kita copy link, kita letakkan di sininya. Oke, contohnya seperti ini aja. Oke, mungkin sekilas dulu untuk materi pra-workshopnya. Saya harap Bapak Ibu nonton dulu ya materi ini ya. Jadi nanti ketika di kelas kita tidak kosongan atau tidak tidak maksudnya lebih tahu akan apa yang akan kita pelajari nanti.
Oke, mungkin cukup sekian dulu. Oke, saya ringkaskan lagi ya, digital marketing saya sederhanakan ke dalam 3 poin ya. Untuk pertama riset, konten, dan posting. Oke. Kemudian tujuan digital marketing. Oke, tujuan digital marketing agar iklan Anda lebih banyak ditemukan orang melalui internet. Internet diantaranya ada media sosial, ada Google, ada marketplace. Nah, untuk umroh kan tidak mungkin melalui marketplace, yaitu melalui media sosial dan juga melalui Google. Oke, seperti itu ya. Baik, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai ketemu di kelas tanggal 12 Oktober 2024 di Hotel Aston Sidoarjo. Salam kenal, saya Rizky Palawan, konsultan dan praktisi digital marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.